pelajaran yang begitu-begitu aja. Yuk kita coba cara-cara yang baru, yang lebih seru dan kekinian. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan saya Nur Erina Lydia Stuti, yang saat ini juga sebagai pengajar di SMP 5 Kudus. Saya hari ini sangat merasa beruntung karena dapat menjadi penghubung antara kita semuanya pada siang hari ini. Kehadiran Bapak Kepala Sekolah sebagai keynote speaker nanti juga akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pentingnya integrasi teknologi dalam dunia pendidikan. Sementara itu, nanti Ibu Ilining Uswatun Hasanah sebagai narasumber juga akan berbagi pengalaman serta keahliannya, akan berbagi tips dan triks dalam memanfaatkan TikTok dan CapCut secara efektif. Siapa sih yang tidak kenal dengan TikTok? Apalagi saat ini aplikasi ini merupakan aplikasi yang lagi hit ya, lagi booming di kalangan kita semuanya karena semuanya sudah berbasis Android, sehingga aplikasi ini saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah menggunakannya. Dan ternyata ya, aplikasi TikTok ini bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu untuk pembelajaran kita sehari-hari sebagai pengajar. Nah, selain itu dengan aplikasi CapCut kita juga bisa nanti membuat konten yang keren dan yang kekinian. Dan saya yakin dalam webinar pada siang hari ini nanti akan memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas. Nah, untuk itu perkenankanlah sebelum nanti Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutannya, saya mohon untuk Ketua Bakarsa kita, yaitu Ibu Listiawati, untuk sedikit memberikan sambutan. Kepada beliau Bu Listiawati, monggo kami persilakan. Terima kasih Bu Erlina atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Listiawati Handayani adalah sebagai Ketua Kombel dari Bakarsa. Bakarsa itu berbagi berkarya bersama. Di sini komunitas kami itu punya slogan berbagi, berarti kita nanti berbagi aksi nyata atau bukti karya atau berbagi praktik baik yang kita miliki dari Bapak Ibu guru yang dimiliki oleh SMP 5. Kemudian berkarya itu kita nanti akan menghasilkan suatu karya. Bapak Ibu di sini bisa karya apapun itu, baik yang masih mencoba ya atau masih dalam keadaan taraf belajar, itu juga kita akan memberikan motivasi atau memberikan cara bagaimana triknya di sini. Nah, di Bakarsa ini nanti Bapak Ibu akan kami rutinitaskan, insya Allah akan kita lakukan, kita secara schedule itu nanti di 2 minggu sekali di hari Rabu. Insya Allah nanti hari Rabu kita akan berbagi praktek baik apa di bidang digital maupun yang lainnya. Monggo Bapak Ibu bisa mensosialisasikan atau men-share link dari webinar Bakarsa kita, nanti bisa ikuti dan mohon nanti Bapak Ibu juga berkarya ya, istilahnya nanti. Tonton Bapak Ibu, selamat untuk kita belajar hari ini, yang kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mengupgrade kemampuan kita sehingga anak didik kita itu bisa lebih lebih mendapatkan hasil yang lebih mengasihkan, pendidikan pembelajaran yang mengasihkan. Tonton, monggo selamat mengikuti. Kita nanti walaupun hanya sedikit, tetapi pembelajaran hari ini memang pembelajaran yang bermakna. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Erlina biar tidak Ya, terima kasih Bu Lis atas sambutannya. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah sangat antusias sekali pada kegiatan webinar hari ini, nggih. Sebelum ke Pak Rohim, karena tadi sudah
ada sambutan dari Ibu Lis. Marilah kita buka webinar pada siang hari ini supaya nanti lancar ke depannya hingga akhir acara. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama, dan untuk yang beragama non-Islam monggo sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kami hantarkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, di sini kami juga akan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Abdurrahim, SPD MPD, dan saya mohon untuk beliau bisa memberikan sedikit semangat, memberikan sedikit motivasi untuk kita semuanya, supaya nanti pembelajaran kita di kelas bisa semakin kreatif dan semakin lebih bisa menyenangkan anak-anak ke depannya. Kepada Bapak Abdurrahim kami persilakan. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi berbagi berkarya bersama dengan Kompel Bakasa SMP 57. Bapak Ibu, langsung saja 2 minggu yang lalu kebetulan SMP 5 kedatangan tamu dari publikasi dan komunikasi Direktorat SMP dengan tajuk acara Sobat SMP. Jadi di SMP 5 Kudus selama 3 hari kemarin dari kementerian ada sekitar 20 personel yang datang ke sini dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan di SMP 5 Kudus. Di antaranya adalah pembuatan video inspiratif atau film ini, terus yang kedua pembuatan konten kreatif prioritas, termasuk di dalamnya adalah pembuatan Pak Chandra ingo-ingo. Dan yang ketiga adalah talk show yang melibatkan semua dengan pemeran utama dan pemeran pembantunya adalah siswa-siswi SMP 5 Kudus beserta beberapa guru. Kenapa ini saya sampaikan? Ternyata di kementerian di sana dalam mempublikasikan program-programnya ternyata sudah memanfaatkan media sosial untuk sebagai sarana dalam publikasi. Kenapa kok media sosial? Karena memang saat ini, diakui atau tidak, media sosial sangat berperan penting. Karena anak-anak kita trennya itu selalu berhubungan dengan media sosial. Entah itu IG, Facebook, Tren, X atau TikTok dan seterusnya. Nah, kalau di kementerian saja sudah mengajak kita untuk memanfaatkan media sosial, maka kenapa kita tidak? Maka hari ini hasil kita belajar dengan kementerian dibantu dengan kita belajar lewat jalur yang lainnya, kita akan berbagi. Nah, hari ini kita mengambil skup yang kecil saja, yaitu bagaimana kita memanfaatkan TikTok dalam agar menarik. Bagaimana kita edit video sehingga dia menarik, kita menggunakan CapCut. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Iri. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu belajar. Saya teringat betul 11 tahun yang lalu, tahun 2013 itu saya merasa seperti guru yang bisa apa saja. Tapi sekarang ternyata saya kalah dengan Bu Iri, saya kalah dengan Pak Dava, saya kalah dengan Bu. Kenapa? Karena beliau-beliaunya itu punya kelebihan tertentu yang saya tidak bisa. Apa itu? Pemanfaatan gadget untuk pembelajaran, apapun itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat ada peserta yang sering mengikuti kegiatan ini, misalnya Bu Puji Lestari, ya dari SMP 23 itu sudah sepuh itu, tapi luar biasa semangat belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena ini anak-anak kita itu trennya apa, kita harus mengikuti. Kalau enggak, nanti kita akan ditinggalkan oleh anak-anak. Bahkan kita juga menyadari bahwa kita itu termasuk generasi jadul mungkin ya. Nah, anak-anak generasi sekarang sudah
familiar dengan teknologi. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Dengan cara apa? Dengan cara saling belajar. Itu nanti yang sebentar atau yang sedikit kita dapatkan dari belajar kita hari ini mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan saya, jangan malu-malu untuk bermedia sosial. Walaupun saya juga malu-malu, tidak terlalu aktif gitu. Nah, kalau nanti sudah tahu rahasianya seperti apa, maka silakan manfaatkan seluas-luasnya media sosial. Kalau perlu penugasan ke anak-anak juga melalui media sosial, sehingga anak-anak juga nanti akan semangat. Anak-anak akan semangat untuk belajar jika gurunya juga dekat dengan dunia anak. Jadi itu pengantar saya. Selamat mengikuti kegiatan ini dan insya Allah nanti ke depan kita akan selalu berbagi dengan karya-karya yang lain. Semangat Bu Ilin, konten kreator kita. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ilin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Abdurrahim SPDMPD yang sudah memberikan semangat buat kita semuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya panjenengan sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana TikTok, bagaimana CapCut, Nah, Bapak Ibu semua yang mungkin baru mulai mengenal TikTok dan CapCut, jangan khawatir. Sebabnya dalam webinar ini nanti akan menjadi panduan lengkap untuk kita semuanya. Mulai dari bagaimana cara menerapkan fitur-fitur menarik di TikTok untuk pembelajaran hingga tips-tips membuat konten yang kreatif dan kekinian menggunakan CapCut. Nah, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Ilining Uswatun Hasanah. Dan sebelumnya kami akan bacakan profil dari beliau bahwa Bu Ilining Uswatun Hasanah ini adalah seorang guru di SMP 5 Kudus dan termasuk beliau menjadi sahabat teknologi ya, Jawa Tengah ya Bu Ilin ya, tahun 2023. Kemudian beliau juga seorang Google Master Trainer ini, peserta Google Master Trainer, narasumber dalam program e-learning pembelajaran 2024 ini. Kemudian beliau juga menjadi peserta Gemini Academy tahun 2024. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Bu Ilin. Semoga Bu Ilin. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak, Ibu, teman-teman di... Sudah jelas. Terima kasih Pak Rahim. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di webinar Bakarsa. Kali ini saya akan membersamai panjenengan dalam tema pengembangan komik pembelajaran melalui TikTok. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Erlina, nama saya Ilining Uswatun Hasanah, saya salah satu guru di SMP 5 Kudus. Bapak Ibu, mari kita fallback-kan panjenengan bisa, teman-teman semua bisa ke TikTok atau Instagram saya, yaitu @ilindekguru. Nanti kita saling berbagi di sana ya Bapak Ibu. Nah, kita awali dengan mengapa TikTok. Siapa yang tidak kenal TikTok? TikTok adalah salah satu platform media sosial yang awalnya kita kenal sebagai tempat berbagi video pendek yang menarik. Nah, kali ini saya ingin membawa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk melihat sudut pandang lain dari TikTok, yaitu tempat untuk berbagi media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan.
Mengapa TikTok yang kita pilih? Yang pertama, TikTok menjangkau generasi Z, Bapak Ibu. TikTok menjadi rumah dan hiburan para generasi muda sekarang, anak didik kita. Ketika longgar waktunya, mereka menghabiskan waktunya di TikTok. Jadi dengan kita membuat konten di TikTok nanti, maka kita sedikit memasuki dunia mereka, yaitu dunia generasi muda yang sekarang ini. Yang kedua, TikTok ini formatnya tersedia dalam video pendek dan singkat, Bapak Ibu, sehingga siswa atau peserta didik kita nanti tidak cepat bosan dalam menyimak konten pembelajaran. Yang ketiga, TikTok merupakan komunitas yang aktif, yang luas, diakses oleh banyak orang, baik tua maupun muda, bahkan juga anak kecil. Nah, yang keempat, algoritma ini, TikTok ini cerdas. Bapak Ibu coba perhatikan. Bapak Ibu membuka TikTok nih hari ini, panjenengan mencari kuisis. Bagaimana sih cara menerapkan kuisis di kelas? Panjenengan cari, perhatikan videonya. Besok paginya panjenengan buka TikTok lagi. Apa yang keluar? Maka akan keluar konten-konten yang sejenis yang panjenengan cari. Nah, ini terlihat algoritma TikTok ini membaca minat penggunanya. Hari ini panjenengan lihat iklan TikTok, lihat iklan panci, masukin keranjang dulu biar tidak lupa. Nah, besoknya maka akan muncul TikTok online yang panci juga, yang berbagai merek. Nah, itu salah satu kenapa algoritma TikTok ini bekerja. Yang selanjutnya, TikTok, kenapa kita terjun di sini, mengatasi konten negatif di TikTok. Bapak Ibu, di TikTok ini tidak hanya yang positif saja, yang ada yang negatif juga banyak. Nah, dengan kita membuat konten yang berkualitas, ini harapan kita tidak bisa menutup mata, ini adalah tanggung jawab kita juga untuk membawa anak muda ini ke jalur yang lebih baik, ke jalur yang positif. Jadi ketika kita membuat konten yang positif, konten pembelajaran, harapannya bisa menggerus konten-konten negatif yang mereka saksikan. Nah, ini saya ambil data statistik penggunaan media sosial 2024. Terlihat sekali bahwa TikTok ini menduduki peringkat kedua setelah YouTube, Bapak Ibu. Jadi memang tren membuka TikTok ini sudah menyebar luas hingga mengalahkan Instagram juga Facebook. Jadi kenapa kita lebih memilih TikTok? Di sini kita fokuskan TikTok karena memang penggunanya lebih banyak. Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana membuat konten TikTok, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama tentunya kita akan masuk ke tahap persiapan. Apa saja sih yang ada di tahap persiapan ini? Jelas, tentukan topik, pilih topik yang relevan, menarik, dan sesuai dengan target audience. Mau bikin apa ya hari ini ya TikTok kontennya ya, tips dan trik. Tips dan trik apa? Misalkan tips dan trik mengerjakan matematika dengan mudah. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih fakta menarik. Ini mungkin cocok untuk Bapak Ibu guru yang guru IPS. Fakta menarik seputar Kota Kudus. Nah, tutorial singkat. Bisa, semua guru juga bisa ini Bapak Ibu, tutorial singkat, membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Penjelasan tentang konsep, tentang mata pelajaran yang sedang kita ampu. Bapak Ibu yang guru BK bisa membuat quotes motivasi untuk peserta didiknya agar lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian ada tipe juga topik yang challenge edukasi. Di sini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Guru bahasa Inggris, kemudian memberikan tebak-tebakan bahasa Inggrisnya mata apa, bahasa Inggrisnya hari apa, kalau matahari apa, seperti itu. Tebak-tebakan dengan peserta didik lebih interaktif. Kemudian bisa juga topik yang nanti panjenengan angkat adalah proses pembuatan karya. Di sini bisa karya seperti seni budaya ataupun karya project, ekoprint dan lain sebagainya. Masih di tahap persiapan, setelah kita tentukan topiknya tadi, kita susun skripnya. Kenapa sih kok disusun skripnya segala, langsung action saja? Nah, dengan membuat skrip, Bapak Ibu nanti lebih terencana dalam pembuatan TikToknya, nanti lebih lancar. Oh enak ya ternyata
Kalau bikin skrip nanti ketika pengambilan videonya juga jelas, kata-kata yang akan diucapkan juga jelas. Speaker ya? Bagaimana cara menyusun membuat skrip ini? Yang pertama ada hooks. Hooks itu adalah bagian awal yang menarik. Jadi Bapak Ibu, TikTok itu bekerja dengan hooks. Ketika hooks kita bagus di 3-5 detik awal, maka konten kita akan cepat, viewers-nya akan cepat untuk bertambah. Dengan cepat bertambah, nantinya juga kita akan semakin bersemangat untuk berbagi Bapak Ibu. Dan peserta didik kita juga akan mengaksesnya, apa yang kita ingin sampaikan tersampaikan. Hooks contohnya, tips 1 menit belajar matematika. Nah, seperti itu, di awal panjenengan sudah memberikan hal yang menarik. Nah, 1 menit bisa belajar matematika. Seperti itu. Itu hooks sangat penting sekali di 3-5 detik awal. Ketika kita tidak menggunakan hooks, maka apa yang terjadi? Viewers akan skip, akan melewati video kita, tidak mau melihat selanjutnya. Di awal saja sudah jelek nih, sudah tidak menarik, lewat saja. Nah, beda kalau hooks kita menarik, maka mereka akan melanjutkan menonton sampai detik-detik yang selanjutnya. Kedua, konteks. Konteks ini adalah isi singkat apa yang mau disampaikan dalam video TikTok. Kemudian ada isi utama, jelas kita ingin menyampaikan apa nih. Bagaimana cara gampang bedain monokotil dan dikotil, dijelaskan bagaimana cara membedakannya. Jika ini konten tentang penjelasan konsep, panjenengan bisa berikan contoh yang jelas. Ketika saya sebagai guru matematika menjelaskan bagaimana cara mudah perkalian dengan cepat, maka saya berikan contohnya. Jadi mereka punya gambaran, seperti ini ya. Selanjutnya, skrip yang juga penting di sini adalah CTAI, bahasa Inggris Bapak Ibu, call to action. Ini berharapannya dengan kata-kata yang kita sampaikan di akhir video, nanti netizen atau viewers kita ini bisa ikut like, bisa komen, bahkan nge-share video kita. Kata-kata yang kita pakai apa? Nah, misalkan dengan pertanyaan, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Diberi pertanyaan, jangan lupa klik like and subscribe, save video ini. Barangkali kamu membutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sebaiknya dibuat dalam script. Jadi ketika kita nanti take action-nya lebih tertata dan lebih bagus. Tahap persiapan, masih di tahap persiapan. Alat dan bahan ini jelas nih Bapak Ibu. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada HP, tripod, kemudian mic clip on. Kok ribet sih? Aku nggak punya semua, saya tidak punya semua, itu butuh bagaimana? Berarti saya nggak usah bikin ya. Nah Bapak Ibu, kita mulai dari HP saja. Kalau panjenengan semua saya akan sudah pegang HP. HP-nya tidak perlu yang iPhone mahal-mahal, kita mulai dari HP yang kita punya saja. Tripod ini gunanya untuk memberi stabil, ada gerakan kita ini tidak goyang-goyang pada saat mengambil video. Ini opsional, kalau panjenengan merasa dengan dipegang saja sudah cukup atau diletakkan di solasi sudah cukup. Kan ada Bapak Ibu solasi yang besar itu ada lubangnya. Nah, HP kita dimasukkan ke situ sudah berdiri dengan tegap, kita tidak perlu lagi tripod, cukup nih. Jadi tidak mencari yang sulit-sulit, kita cari yang media yang mudah, alat-alat yang mudah dulu. Mic clip on ini juga kalau memang ruangannya rame, kita mau membuat video pembelajaran, ini memang dibutuhkan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengambil videonya pada saat hening, kita cukup pakai mic dari HP saja, mikrofon dari HP saja sudah cukup. Jadi tidak ada alasan lagi aku tidak punya tripod terus aku nggak bikin, seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi kita pakai alat seadanya saja. Nah, masih di tahap persiapan. Wah, persiapannya kok banyak sekali. Ini opsional Bapak Ibu. Pada tahap persiapan ini, riset tren yang sedang trending di TikTok ini apa sih, yang sedang viral di TikTok apa sih? Nah, kemarin saya sempat juga mengikuti tren jangan ya Dik ya. Nah, itu saya bikin video tentang jangan ya Dik ya.
akhirnya juga trending Bapak Ibu, ada 8.000 viewers juga, dan anak-anak ternyata memperhatikan apa yang saya sampaikan di konten Jangan Ya Dek Ya. Nah ini caranya gimana sih melihat tren? Kalau kita memang keseharian kita sering menghabiskan waktu di TikTok Bapak Ibu, nanti akan muncul konten kreator yang memang mengambil tren-tren yang sedang trending ini, viral ini kita bisa pakai, tetapi jangan disamakan plek ketik plek. Nah kita ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Setelah selesai di tahap persiapan, kita masuk ke tahap produksi. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan pencahayaan kita ketika merekam cukup. Jangan mengambil, aku males di luar ruangan panas, di dalam saja. Nah, dengan pencahayaan seadanya, ini akan nanti hasilnya berbeda dengan kita mengusahakan pencahayaan yang cukup. Kemudian yang kedua, gunakan suara yang jelas dan intonasi yang menarik. Ketika kita berbicara di sosial media pasti gimana ya biar menarik ya. Nah, kita senyum Bapak Ibu, senyum. Jangan biasa datar-datar saja seperti melihatkan kita malas. Nah, kita lebih bersemangat sehingga yang nonton pun akan tertarik. Ketiga, perhatikan komposisi gambar. Misalkan panjenengan sedang mengambil video di ruangan, diperhatikan sekitarnya, lebih baik di taman dalam ruangan ya. Nah, panjenengan bisa memperhatikan komposisi gambar yang menarik. Keempat, jangan ragu untuk melakukan beberapa pengambilan untuk mendapatkan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan guys, jangan ragu untuk melakukan beberapa pengambilan gambar yang menarik. Jadi ketika kita mengambil video, kita bisa mengambilnya dengan beberapa angle atau sudut pandang. Nah nanti ketika kita mengedit, kita pilih yang paling bagus yang mana. Setelah produksi, tadi sudah persiapan, produksi juga sudah, kita masuk ke tahap editing. Tahap editing ini, kali ini saya akan memperkenalkan panjenengan, mungkin beberapa sudah banyak yang tahu juga aplikasi yang namanya CapCut. Kalau anak-anak menyebutnya dengan CapCut. Nah, Bu, saya ngeditnya pakai CapCut ya. Nah, ini yang dimaksud adalah CapCut. Nanti panjenengan sesuaikan, panjenengan senang mendengarnya dengan apa. CapCut boleh, CapCut juga tidak masalah. Kenapa sih kita pakai CapCut ini? Yang pertama, Bapak Ibu, setelah saya mencoba beberapa aplikasi pengeditan di HP, saya paling cocok memang di CapCut. Tampilannya mudah dipahami Bapak Ibu, kemudian penggunaannya juga lebih mudah daripada aplikasi yang lain. Hampir mirip memang, cuman saya merasakan sampai di sini lebih mudah pakai CapCut. Yang ketiga, sudah disediakan beberapa template. Misalkan Agustus kemerdekaan. Di CapCut ini ada Bapak Ibu, panjenengan tinggal masukkan foto-fotonya. Nah, itu juga tersedia beserta lagunya. Kita tinggal download, kemudian kita share. Di CapCut juga sudah ada perpustakaan lagunya. Kalau mungkin di KineMaster dulu, di Canva kita harus mencari lagu yang cocok. Di CapCut ini sudah ada perpustakaan lagu, bahkan efek lagu. Misalnya kita butuh efek boom, efek boom seperti itu ada Bapak Ibu. Kita butuh efek tepuk tangan juga sudah disediakan, jadi kita tidak perlu lari lagi ke aplikasi atau download musik yang lain. Di CapCut bisa muncul keterangan otomatis. Bapak Ibu biasanya jika melihat video-video di TikTok ini ada guru berbicara, kemudian di bawahnya sudah ada subtitlenya seperti itu. Apakah itu diketik satu-satu apa tidak? Capek ya. Nah, di CapCut ini bisa muncul keterangan otomatis. Jadi ketika kita membuat video, kita sedang menerangkan, bisa langsung dibuatkan dari aplikasi CapCut ini Bapak Ibu.
otomatis dari saat ketika kita membuka mulut dan berhentinya jedanya sudah disesuaikan dengan video yang kita miliki. Di CapCut juga ada apa lagi? Ada efek, ada filter Bapak Ibu yang mau bikin video, tetapi kok saya habis sholat ya, mau make up dulu. Nah, kalau di CapCut ini tidak perlu Bapak Ibu panjenengan bisa bermalas-malasan untuk make up karena sudah ada filter mempercantik diri. Nah, bisa nanti lipstiknya yang awalnya pucat ini Bapak Ibu bisa ada lipstiknya sudah tersedia di CapCut. Ada lagi fitur CapCut yang menarik juga. Misalkan di CapCut itu kita videonya kelihatan sangat gemuk nih Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa buat lebih tirus badannya ataupun wajahnya. Jadi cukup menarik bukan? Fiturnya juga sangat lengkap. Nanti kita belajar lebih jauh. Nah, bagaimana sih membuat edit video di CapCut? Ini saya sediakan langkah-langkahnya. Pertama, panjenengan download dulu aplikasinya di Play Store, Bapak Ibu. Download aplikasinya di Play Store, CapCut. Kalau sudah terdownload, tampilan awalnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ada keterangan proyek baru. Nah, kita klik saja proyek baru itu. Kita akan membuat satu proyek baru. Nah, setelah kita klik proyek baru ini, kita akan dialihkan ke galeri, Bapak Ibu. Panjenengan pilih beberapa yang akan jenengan buat kontennya. Dipilih, sudah, kemudian ditambahkan. Kita akan masuk ke halaman editing. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Di editing ini, kita bisa memperpendek video. Misalkan di akhir video kita ada ucapan yang mungkin harus dihapus. Kita tinggal geser-geser saja itu titik kotak putih di situ, Bapak Ibu. Kita klik gambar video yang kita inginkan untuk dipangkas. Nah, kita tinggal geser kanan, geser kiri. Sangat mudah sekali. Kalau sudah dirasa pas video awal dan sampai dengan akhir, nah ini kalau di TikTok yang bagus-bagus yang sudah konten kreator nih Bapak Ibu, di awal itu dibikin judul. Di CapCut bisa dong. CapCut kita masuk ke teks. Nanti banyak sekali pilihan bentuk fontnya. Mau melengkung bisa, mau yang fontnya Arial bisa, yang bentuknya cantik-cantik ada, warnanya diganti-ganti juga bisa. Nah, itu tadi. Kemudian ada fitur-fitur CapCut lainnya. Barangkali sampai di sini dulu ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Belum ya, saya lanjutkan lagi. Fitur-fitur CapCut lainnya, ada edit. Ini tadi fungsinya untuk memperpendek video, memangkas video. Kemudian di sebelah edit ada audio. Audio itu untuk apa? Untuk mencari lagu-lagu yang kita inginkan. Bisa untuk apa lagi? Bisa untuk merekam. Kadang kan kita butuh voice over. Kita punya video tapi saya nggak pengen suara dari video itu, Bu. Saya pengennya saya ngomong tak tambahin suara gitu loh, Bu. Nah, ini panjenengan bisa masuk ke audio. Nanti geser paling kanan ada perekaman. Sebelah audio ada teks. Ini tadi tempat kita membuat judul, tempat kita subtitle juga ada di teks. Terus kalau biasanya ini ada pakai suara Google. Nah, jadi kita punya teks, misalkan judulnya tips and trick olahraga sehat, seperti itu. Tapi suaranya kok dari Google. Nah, ini juga bisa panjenengan melalui fitur teks ini. Nanti ada fitur yang namanya buat suara. Ya, jadi CapCut ini memang bau nih Bapak Ibu, bisa apa aja nih.
Sebelahnya lagi ada overlay. Apa sih tujuannya overlay? Overlay ini lapisan, Bapak Ibu. Kemarin saya pernah mengedit video anak-anak sedang membacakan berita, shootingnya di kelas biasa saja. Tetapi hasil akhirnya ingin anak itu seperti di video berita. Nah, ini kita gunakan overlay ini Bapak Ibu, jadi fitur lapisan kalau bahasa Indonesianya. Yang backgroundnya kita kasih background ruangan studio berita, TV, televisi yang menarik. Nah, atasnya kita beri lapisan anak-anak tadi sedang berbicara di kelasnya, sedang menyampaikan berita di kelasnya. Terus nanti gambarnya numpuk, tidak, kita bisa hapus lapisannya sehingga backgroundnya hilang. Nanti hasilnya seperti benar-benar sedang berada di studio. Efek tadi sudah saya menyinggung sedikit, efek banyak sekali efek di sini Bapak Ibu. Kemudian di sebelahnya lagi ada keterangan. Keterangan ini bisa untuk membuat subtitle tadi kita lebih mudah. Rasio aspek, kebutuhan kita nanti ketika membuat TikTok mau landscape atau potret. Nah, kita bisa masuk ke rasio aspek ini untuk memilih apakah pilihannya 16:9 atau persegi. Nah, di situ ada berbagai custom juga bisa. Filter, fitur sini ada filter yang ada petirnya, kemudian filter hitam putih ada, macam-macam. Nanti panjenengan lihat. Fitur selanjutnya di sebelahnya filter ada sesuaikan. Untuk apa di sini? Untuk pengaturan cahaya Bapak Ibu. Ketika kita terpaksa berada di ruangan yang kondisi cahayanya tidak cukup, maka kita bisa sesuaikan kecerahannya, bahkan kontrasnya, pertajam gambarnya, kemulusan gambarnya, kita pakai sesuaikan ini. Di sebelahnya ada stiker, ini untuk menambahkan gambar-gambar yang mungkin panjenengan teman-teman butuhkan, seperti bunga, buku, kemudian ada lagi stiker thank you, dan masih banyak yang lain. Di sebelahnya terakhir ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini bisa juga untuk menambah keestetikannya dari video. Panjenengan butuh latar belakang yang ada bunga-bunganya. Oh, ternyata ada. Kita bisa ganti latar belakangnya menjadi warna kuning. Oh, bisa. Itu fitur-fitur yang terdapat dalam CapCut. Kemudian di sebelahnya ada editor video. Bapak Ibu yang ngeditnya ini bingung, saya sarankan bisa menggunakan AutoCAD. Dengan AutoCAD ini, nanti panjenengan milih beberapa video, maka akan dibuatkan sesuai dengan musiknya. Nanti ada beberapa pilihan desain dan template dari AutoCAD ini, Bapak Ibu. Cuman hanya saja kalau panjenengan ini videonya adalah tutorial, maka jangan menggunakan fitur ini. Kenapa? Karena AutoCAD ini memilih secara acak. Nanti ketika kita memilih 5 video, maka dia akan dibuatkan template dengan acak, tidak berurutan. Padahal kalau kita menggunakan fitur tutorial, kan harus urut ya Bapak Ibu, urutan pertama langkahnya apa, kedua apa. Jadi kita pengeditannya pakai manual saja, yaitu proyek baru. Sudah diedit, tinggal diupload nih. Nah, pastikan video tidak mengandung watermark CapCut. Bapak Ibu yang masih memakai CapCut yang biasa, kalau panjenengan menggunakan fitur-fitur yang pro, maka video yang panjenengan hasilkan nanti akan ada watermarknya, CapCut besar sekali Bapak Ibu. Dan ini sangat tidak menarik. Kenapa? Karena akan merusak gambar yang ingin kita tampilkan. Terus caranya bagaimana? Caranya ya tidak perlu menggunakan yang pro, yang CapCut biasa saja sudah cukup. Tapi saya tetap pengen nih Ibu, pengen akun pro. Nah, panjenengan bisa mendaftarkan diri CapCut-nya ke akun yang lebih premium. Upload, jangan lupa tulis caption yang menarik. Ada videonya sudah jadi, sudah dikasih judul, sudah bagus. Nah, kita mau upload nih. Tulis caption yang menarik. Waduh, saya ini guru matematika. Kalau disuruh membuat caption yang menarik ini susah. Panjenengan kan
kemarin mengikuti webinar Gemini ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa minta tolong AI untuk membuatkan caption yang menarik agar video kita tampilannya juga lebih bagus. Bagaimana cara menuliskan promptnya? Panjenengan tuliskan videonya, deskripsikan seperti apa. Saya adalah seorang guru, sedang membuat video tentang kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ini diikuti oleh anak-anak di sekolah saya dan didatangi oleh narasumber ini seperti itu. Nah, kemudian buatkan caption yang menarik untuk video saya di Instagram atau di TikTok. Nanti akan dibuatkan panjenengan tinggal pilih. Jadi tidak perlu susah-susah membuat caption. Selanjutnya, ketika kita sudah upload di TikTok nih Bapak Ibu, kalau tadi misalkan video panjenengan belum diberi suara, TikTok akan merekomendasikan beberapa suara yang sesuai dengan video panjenengan. Kemudian bisa ditambahkan efek juga. TikTok menyediakan banyak efek sama seperti CapCut. Memang CapCut dan TikTok ini terhubung ya Bapak Ibu. Jadi banyak efek, banyak fitur-fitur yang menarik. Kemudian jangan lupa pilih privasinya, tentukan siapa saja yang bisa melihat videomu. Mau dibuat publik, atau teman saja yang melihat, atau disimpan untuk pribadi. Nah, terus ngapain bikin konten edukatif kalau disimpan pribadi ya? Sebaiknya dipublikasikan agar kita terbiasa untuk berbagi hal-hal yang positif. Kemudian yang saya lupa tulis di sini, Bapak Ibu jangan lupa tambahkan hashtag. Hashtag itu tanda pagar Bapak Ibu. Misalkan panjenengan sedang membuat video ice breaking, berarti di caption nanti tambahkan tagar ice breaking atau tambahkan kelas menarik atau tambahkan lagi guru TikTok. Itu apa gunanya tagar ini? Agar nanti viewers kita ini atau peserta didik kita atau generasi muda yang sedang kita tuju ini bisa mudah menemukan, misalkan menemukan SBG. Nah, SBG kita juga akan nampak di tagar tersebut. Dengan tagar kita akan lebih mudah berbagi juga dengan guru-guru yang lain. Bapak Ibu, kalau panjenengan semua, teman-teman semua punya kemampuan buat SBG bagus atau pengelolaan kelas yang bagus, dibagikan Bapak Ibu, gunakan hashtag. Nah, nanti panjenengan selain mendapatkan like, subscribe, viewer, panjenengan juga mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Next, ini ada video singkat cara mengedit di CapCut. Untuk suaranya, mungkin saya bisa ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal dari CapCut-nya. Kita klik proyek baru. Kemudian kita pilih beberapa videonya. Lalu di sini panjenengan bisa, nah ini bisa pangkas. Yang belakang ini tidak dibutuhkan, panjenengan pangkas, tarik kanan dan kiri. Kemudian tambahkan judulnya. Di sini saya memberikan judul ice breaking. Kita ketik ice breaking-nya, lalu pilih gayanya. Nah, ini Bapak Ibu disediakan tulisan banyak sekali yang menarik. Efeknya kita bisa milih. Nah, sudah juga disediakan yang bagus-bagus, panjenengan tinggal milih, tidak perlu capek mengedit-edit terlalu banyak. Nah, kita sesuaikan tempatnya, tata letaknya. Kemudian kita centang. Ini saya tambahkan animasi biar tulisannya ini tidak kaku, masuknya dengan bagus. Ini juga saya sudah tambahkan efeknya. Kemudian ini saya edit lagi. Saya tambahkan, bukukan ini. Tujuannya biar nanti di judulnya itu gambarnya belum mulai Bapak Ibu. Jadi saya Siji ku sapa? Bagus iku. Siji ki bagus. Awalnya untuk
biar judulnya ini masuk dulu. Nah ini seperti ini, tinggal sesuaikan tulisannya, kita beri animasi kembali, sudah tinggal diekspor saja. Nah ini Bapak Ibu kita tambahkan animasi. Lek kampanye ku wis tak kira nek iso maut to. Bersamaan, bagus lagi. Kudus. Nah ini saya pilih suaranya Bapak Ibu, jadi dari teks speaking tadi Anda menggunakan fitur teks keucapan. Anda menggunakan fitur teks keucapan. nah panjenengan bisa milih ucapannya pengen cowok, pengen cewek, pengen suaranya Anda macam-macam. menggunakan fitur teks keucapan. Nah ini hasilnya seperti apa ya, coba kita lihat. Ini saya sesuaikan panjangnya saja. Ini durasi saya cukup 6 menit dalam pengeditannya ini Bapak Bu. Nanti panjenengan bisa sambil memperhatikan. Saya belum jelas yang ini Bu, jadi gitu kan. Nah itu tadi sekilas tentang cara mengedit saya di CapCut Bapak Ibu. Nanti silahkan panjenengan bertanya jika ada yang kurang jelas. Kemudian kita masuk, jadi Bapak Ibu 1 bulan yang lalu di akhir Agustus saya dan teman Dimatikan mesin. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Saya di akhir Agustus kemarin mendapatkan undangan dari BBGB Jawa Tengah sebagai peserta guru konten kreator. Nah saya di TV person Bapak Ibu di sini, mumpung saya juga diberi kesempatan untuk berbicara, saya akan menyampaikan apa sih yang harus saya sampaikan ketika membuat TikTok. Jadi ternyata kita harus mempunyai batasan-batasan ketika pembuatan konten pembelajaran di TikTok yang sudah disediakan di UU ITE. Yang pertama, hak cipta. Bapak Ibu jangan menyalin konten orang lain, lalu gunakan konten original atau gunakan konten yang sudah memiliki lisensi penggunaan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, sedang viral di bioskop film hantu. Nah, karena panjenengan punya kesempatan yang bagus sebagai penonton awal, panjenengan rekam ini video cerita di dalam cerita ini tadi, cerita film di bioskop ini tadi. Nah kemudian, nah ini cocok nih biar viral di TikTok, saya bikin konten Nah ini sebaiknya jangan nih Bapak Ibu, karena itu melanggar hak cipta. Yang kedua, mengenai privasi, jangan sampai ketika kita membuat konten pembelajaran di kelas menyebarkan data-data pribadi dari anak, seperti anak ini namanya Siska, rumahnya di sini, alamat rumahnya di sini, anak kedua dan sebagainya, maupun datanya dilindungi Bapak Ibu. Bahkan juga nomor HP-nya atau kita keceplosan apa, kita bisa edit videonya sehingga tidak menampilkan data pribadi siswa atau mungkin anak kita sendiri atau mungkin diri kita sendiri. Kita mencoba menjaga privasi kita, jangan semua hal diupload ke TikTok sehingga data kita bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, sebaiknya Bapak Ibu guru tidak membuat konten yang negatif seperti memojokkan salah satu suku, memojokkan salah satu ras agama, kemudian membullying, seperti itu kita hindari, apalagi pornografi Bapak Ibu. Kita sebagai guru punya tanggung jawab yang besar untuk memberikan role model yang baik untuk anak-anak kita. Jadi memulai dari kita dulu, nanti anak-anak kita akan mengikuti.
Yang keempat, konten anak, perhatikan usia penonton. Nah, ini juga bagus Bapak Ibu. Yang kelima, etika profesi. Tadi sudah saya singgung sedikit, jaga nama baik profesi kita Bapak Ibu. Kita profesinya guru ya Bapak Ibu, jadi digugu dan ditiru. Buatlah konten yang positif dan mencerminkan profesi guru. Nah Bapak Ibu, saya sedikit menyinggung pada webinar kali ini, Bakarsya tingkatannya adalah berbagi bersama, berbagi berkarya bersama. Nah, ini nanti di webinar ini panjenengan mendapatkan tugas untuk membuat suatu video konten edukatif. Bebas untuk temanya, tadi sudah Tak saya connect berikan chat di ya? awal. Linknya Boleh mau tak connect tentang chat ya? speaking di kelas, boleh tentang ide-ide kreatif, boleh tentang pembelajaran, monggo. Nanti jangan lupa berikan hashtag karya Bakarsa. Boleh juga menandai TikTok saya Ilin Dek Guru. Kemudian setelah panjenengan bikin TikToknya panjenengan yang ingin mencetak sertifikat bisa mengisi link ini https://s.id TikTok Bakarsa. Nanti di situ tinggal memasukkan nama panjenengan, kemudian instansi dan link TikToknya saja, Bapak Ibu. Begitu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Saya ingin memberikan satu quote, menunggu kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Mulailah dengan apa yang kamu miliki, lakukan yang terbaik, sisanya akan mengikuti. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ilin atas segala informasi, ilmu dan pencerahan nggih tentang TikTok yang saat ini memang lagi marak sekali ya Pak Ibu ya. Tidak hanya di kalangan anak-anak, tapi ternyata di usia-usia kita, termasuk di profesi kita sebagai seorang guru, ini juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, dari sini, dari yang telah disampaikan oleh Bu Ilin tadi sangat menarik, dan sekarang saatnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung untuk menyalakan mikrofon atau bisa untuk mengacungkan tangan, dan atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo. Sesek. Mau lo sing Saya yakin pro Bapak iku Ibu nganu, pasti pro iku banyak pertanyaan. pro. Ngaten. Pro iku Ya. bayare. Dan yang ini Piro? jangan ragu Bapak Ibu nggih. Silakan yang belum dipahami saged ditanyakan. Iya kan di iki sini, ono mumpung iku nih, kita si belajar ono bareng-bareng. FKT. Heeh. Ya. Ini monggo sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ini nge HP deh. ingin mendapatkan Capcut ning penjelasan HP. lebih Orang lanjut maksudnya kan mau naik untuk IC, iku kan bisa ono menyalakan apa jenenge? mikrofonnya, atau mungkin Watermark. bisa raise hand, atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ini, sehingga nanti Bu Ilin bisa lebih memberikan penjelasan, sehingga ketika Bapak Ibu semua ingin action, ingin langsung menjalankan apa yang sudah kita terima hari ini, bisa langsung gercep untuk istilahnya nggih. Jadi monggo. Baik Bu Erlina, ini mungkin sebagai tambahan, saya mau memberikan mungkin contoh-contoh TikTok saya di sini yang mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam pembuatan tugas. Ya, Saya izin monggo. share screen. Ya, ini Bapak Ibu beberapa konten saya, monggo panjenengan bisa kunjungi di Ilin Dek Guru. Nanti kita bisa sama-sama follow-followan Bapak Ibu. Saya juga pengen melihat karya jenengan yang bagus, panjenengan aslinya teman-teman semua ini pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah nanti monggo kita saling follow-followan untuk berbagi
apa sih praktik baik panjenengan. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman yang sedang Gimana? mikrofon jenengan tidak. Bapak Ibu, ini salah satu contoh saya membuat konten pembelajaran Game interaktif pakai Canva. Halo Bapak Ibu Guru, ternyata kita bisa loh bikin game sendiri pakai Canva. Bisa pakai laptop ataupun pakai HP. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, buka Canva, pilih presentasi perangkat seluler. Lalu pilih desain yang cocok untuk digunakan. Pada halaman awal kita beri judul game, lalu tambahkan tombol start untuk masuk ke halaman berikutnya. Untuk halaman kedua, kita tulis soal berikut pilihan jawabannya, seperti ini. Lanjut ke halaman ketiga. Halaman ini merupakan halaman reaksi ketika jawaban benar. Ini benar. Dan Nah itu salah satu contoh TikTok dengan ide konten tutorial Bapak Ibu. Ada juga saya kemarin sempat membuat ketika di BBGB Jateng ini tentang konsep pembelajaran tentang matematika. perkalian di atas 5. Ada yang belum hafal perkalian di atas 5? Simak adik-adik. Perhatikan dulu ya, 6 berteman dengan 4 karena sama-sama diawali dengan huruf E. 7 berteman dengan 3, 8 berteman dengan 2, dan 9 berteman dengan 1. Mari kita coba 7 kali 8. 7 berteman dengan 3, 8 berteman dengan 2. 7 kurangi 2 hasilnya berapa? 5. 3 kali 2 hasilnya 6. Ini hasilnya, mudah bukan? Like dan subscribe dengan ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, di yang ini tadi hooksnya ada saya bikin ini Bapak Ibu 1 menit belajar perkalian. Nah di akhir saya juga memberikan call of centernya, call of actionnya. Jangan lupa save video ini jika kamu butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kira-kira panjenengan bisa membuat seperti itu. Ada juga ice breaking. Di sini kegiatan-kegiatan sekolah juga saya bikin videonya. Nah ini ternyata konten saya yang jangan ya kayaknya ini sudah masuk 10.000 viewers Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Kamu sering panggil temanmu pakai sebutan jangan ya Dik ya, jangan. Masih banyak panggilan bagus buat teman kamu. Oke. Kamu sering dongkol, kecewa, sebel, lalu bilang jangan ya Dik ya, jangan. Istighfar ya Dik ya. Bicara yang baik, hidup jadi lebih asik. Nah kira-kira seperti itu Bu Erlina yang nanti bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua yang ingin membuat CapCut atau Iya. TikTok ya Ya, baik Bu Ilin untuk tambahan informasinya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom chat ya. Ini dari ada yang bertanya, apakah CapCut bisa tidak lewat HP? Tadi sudah dijawab di video yang di-share Bu Ilin bahwa ternyata gimana Bu Ilin? Iya, ini mungkin dari bawah nggak apa-apa ya Bapak Ibu, teman-teman. Ya. CapCut ini memang tersedia dalam 2, bisa pakai HP juga bisa ada CapCut khusus untuk laptop. Tapi saya sendiri karena memang seringnya menggunakan CapCut HP, ini lebih cepat, bisa kita edit sambil rebahan, bisa kita edit sambil nunggu apa tidak perlu ribet membuka laptopnya. Saya memang belum pernah menggunakan CapCut yang versi HP, tapi kira-kira akan sama konsepnya, Mbak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Arina bisa Iya. Bu, boleh share materinya NJ Bu, nanti saya akan share materinya di grup panjenengan tadi yang sudah mendaftar
untuk webinar ini kan panjenengan sudah masuk juga di grup, nanti akan saya share di grup. Ngoten Bapak Ibu. Ya, ini mungkin ada beberapa tanggapan untuk Bu Ilin ya. Ini Pak Joko ini kalau menginstal di HP ini langsung hang HP saya. Ini kira-kira solusinya apa ya Bu Ilin ya ini ya? Ini Pak Joko mana ini? Handphone saya langsung hang jika diinstal TikTok. Iya memang Bapak. Ini TikTok ini lumayan besar ya untuk menginstalnya. Setidaknya panjenengan menghapus game-game. Kalau gamenya di HP panjenengan sering dipegang anak, kok misalnya TikTok dan Mobile Legends, wah ini jelas Pak, jelas sekali tidak sering hang. Kenapa? Karena memang Mobile Legends-nya juga besar, TikTok juga lumayan memakan ruang dalam handphone kita. Jadi mungkin panjenengan solusinya bisa dilihat aplikasi di HP-nya, kira-kira apa yang sekarang sudah tidak dibutuhkan ya. Misalkan kalau dulu pakai Padlet, kemudian pakai Telegram, sekarang kok tidak sering digunakan. Nah itu bisa di-uninstall terlebih dahulu. Ketika nanti panjenengan membutuhkan lagi Telegram, bisa diinstal lagi. Ngoten dari Pak untuk jawaban dari Pak Joko ya. Solusi selain mengganti HP tentunya, kalau tidak lebih bagus. Ya baik Bu Ilin, itu mungkin pencerahan ya Bu Ilin ya. Jadi intinya kalau emang kita siap untuk action, mungkin ada beberapa yang dikalahkan begitu ya. Jadi kalau memang aplikasi itu dirasa saat ini belum begitu kita butuhkan atau mungkin belum kita gunakan kembali, mungkin bisa untuk di delete dan kita bisa untuk memasang aplikasi yang saat ini lagi sangat-sangat kita butuhkan, terutama untuk pembelajaran kita. Gitu ya. Hashtagnya apa mau? Pak Ibu semuanya ini sebelum masih ada waktu ya, monggo kalau yang masih ada yang ganjel atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan monggo. Oh ini ada, ini terima kasih ini untuk Tina ya. Ini dari Bukan. Bu Ili terlebih dahulu nih. Bu Ili Wiharianti, maaf Bu Ili ini jika membuat TikTok ini menggunakan Gmail-nya sendiri ya. Monggo Bu Ili. Nggih. Wes disematkan. Untuk Bu Wiwi, saya akan menjawab ketika membuat TikTok ini menggunakan Gmail sendiri. Untuk masuk ke TikTok Bapak Ibu teman-teman semua, ada beberapa cara bisa lewat Gmail, juga bisa menggunakan nomor HP. Misalkan panjenengan Gmail-nya tidak sering dipakai biar tidak lupa untuk masuk ke TikTok-nya, bisa juga pakai yang login TikTok pakai nomor HP Bapak Ibu. Jadi bebas pakai Gmail dibolehkan. Ketika nanti panjenengan daftar pakai Gmail, nanti juga ketika kita menggunakan TikTok akan dimintai masukkan HP, masukkan nomor HP. Kontrol enter dengan Jadi bisa masuk dulu pakai Gmail, bisa masuk dulu pakai nomor HP yang ada di HP-nya panjenengan, nomor telepon tentunya. Kemudian itu Bu Tina. Dari Bu Tina juga ini ya. Saya sudah membuat video, tinggal upload di TikTok, berarti ya linknya di copy, di press dan begitu. Ini mungkin berhubungan dengan pengumpulan tugasnya Pak Ibu ya. Ya. Nanti untuk link yang sudah untuk TikTok yang sudah panjenengan share itu nanti linknya bisa untuk dikirimkan di tautan di bawah ini ya. Dengan hashtag HTTPS link ini dengan link SID TikTok Bakarsan. Nanti saya dengan masukkan di situ. mau kontrol V Ya. Ada lagi nih pertanyaan ini apa? Seperti nilai segoro nih kalau orang Jawa. Ini izin bertanya, bagaimana cara agar kita selalu konsisten membuat konten? Oh ini pertanyaan yang sangat menantang ini Bu Ilin. Bagaimana ini Bu Ilin? Ya kita semangat dalam kondisi apapun. Monggo. Nggih, Bapak Ibu teman-teman, mungkin Mbak Dava ingin mengingatkan juga bagaimana sih caranya biar nanti kita tetap konsisten. Jadi membuat TikTok ini tidak hanya untuk tugas webinar ini, tapi untuk seterusnya nanti akan konsisten membuat terus. Nah, kalau kemarin dari saya ketika webinar, bukan webinar ya, workshop di Surakarta itu, kami diberi tugas Bapak Ibu membuat storyboard selama 2 bulan. Jadi
ketika panjenengan luang, misalkan di hari Minggu sedang tidak ngapa-ngapain, nah itu jenengan langsung membuat konsep video untuk beberapa hari. Hari Senin saya akan bikin ini, hari Selasa akan bikin ini. Jadi selama 2 bulan sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Ada Itu linknya, sedikit masukkan aja mempermudah link. kita biar konsisten. Dan nanti terkirim Jadi juga. tidak setiap hari apa Masuk ya, apa ide ya, apa ya, semua. di sini nyari konten Apa apa ya? yang tidak Halo, seperti itu. duel, Jadi ngopo, Cak? memang Wah, kita kalau diharapkan karek ngirim sudah siji. Cara genah. konten. Gaya Mungkin gaya kalau pemula nih. bolehlah Ono jaluk dia sederhana, jaluk tapi dicoleki kalau kita kerompi memang lho. ingin berbagi, sebaiknya memang membuat rancangan selama beberapa hari ke depan atau jangka Aku panjang. jogo-jogo tak. Misalkan hari Tapi Minggu iki lho kan bikin aku wis konten ngene. 3 konten, ide konten. Senin, kemudian Rabu, Jumat. Nah, diperbolehkan. Kalau saya tiap hari tidak sanggup, Bu, monggo panjenengan bisa mulai dari 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Seperti itu, Bu. Biar apa? Biar kita semakin semangat dalam keadaan ini memang konsisten sekali. Akhirnya viewersnya ini bisa boom. Jejer. Lah Kok sok lah sing cedik ya podo. Lah sing ngatur sapa? Aku ndak ora ngerti. Baik, Wilin itu penyemangat buat kita semuanya ya. Cuman semua itu butuh proses supaya bisa seperti Bu Ilin yang bisa rutin untuk membuat konten-konten yang sangat bermanfaat dan itu bisa rutin kita lakukan. Betul nggak Bu Ilin ya? Dan ini ada pertanyaan lagi dari Siti Roma, teman-teman ya. Ngerti tak? Bahwa Ibu insya Allah nanti kita akan share lagi step by stepnya. Jambore. Nanti akan kita share ulang Anu aku ya. kakek gawe pikiran gelap. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? ngono lho. Bener tak? Ngene iki aku sesuk wis dadakan sesuk tugas-tugas dadakan. Oh nggih. Kok contohnya nganu Bilang, kan bilang. ono Pak Tuh kira ngomong Dari ono Bu Wiwi Wiharyanti, maaf apa kalau Aku membuat tuh langsung Terletaknya sesuk. nah terletaknya sesuk wis berdiri. membuat Makanya tips mana itu topiknya harus sama terus. Nah ini monggo Milah Wilin. sesuk kan ngono lah ben gak panas Bu gak Elina, dari tadi kita baca chatnya ya, mungkin Bapak Ibu ini kita kayaknya pengen mendengar suaranya, boleh nanti ada yang bertanya. Iya betul monggo. Boleh kok itu Bu, mikrofonnya diklik biar aktif, bener monggo. Kita meskipun di tempat yang berbeda, tapi kita satu rasanya satu tempat gitu loh Bu. Ya kan, seru. Jadi bisa langsung bertanya kan lebih enak, lebih komunikatif. Ngoten. Iya, sambil menunggu nanti ada yang resen, saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Wiwi. Apakah kalau membuat TikTok itu topiknya harus sama terus, ya? Nah, memang Bapak Ibu selain konsisten, tadi salah satu yang bisa meningkatkan viewer kita adalah topik yang kita ambil atau niche yang kita ambil itu sama. Misalkan kita hari ini bahas tentang pendidikan, nah kita sebaiknya memuat topik-topik tentang pendidikan. Pak Nah, Aditya. saya kemarin sempat juga tidak konsisten Bapak Ibu, artinya topik yang saya ambil kadang saya upload ke masa, kemudian berikutnya lagi saya upload ketika saya jalan-jalan, kemudian berikutnya lagi saya upload yang bukan goyang ya, joget-joget rame-rame bersama anak-anak. Nah itu mungkin hanya variasi, tapi kita tetap concern terhadap topik yang ingin kita ambil. Bisa Kita nanti topik jawab yang deh. pendidikan, Nah, ya ora ingin ngerti menyemangati makanya iki siswa, bales. motivasi siswa itu yang kita perbanyak kontennya. Kan ada Adapun biasanya kita kita bales dengan ngono. nambahi konten-konten yang lain itu sebagai hiburan saja. Yang ngerti kayak Konten keterangan baik. Wiwi, Keterangan teman-teman baik bertanya. kemauan. Iku pentingan PR5 lah. Mau iki just jawab, Pak. Nah, tak hilang. Bu Erlina, Mati Bu cek Erlina. mut. Oke, terima kasih untuk Bu Ilin yang sudah memberikan gambaran bahwa sebetulnya memang kita kalau emang membuat konten itu lebih bisa dikonsistenkan ya. Kalau kita sepakat untuk membuat konten pendidikan, ya monggo silakan ya kan. Bisa dilanjutkan. Kalau misalnya mau diselingi ada beberapa variasi, tidak ada masalah itu ya Bu Ilin ya. Tuh. Apakah Bu Wiwi puas dengan jawabannya Bu Ilin? Monggo bisa ini mikrofonnya bisa diklik Bu. Masih di situ kah Bu Wiwi? Ya, monggo Bu Tanti silakan. Ya, terima kasih Bu Erlina dan Bu Irining. Pertanyaan saya ketika pengumpulan
video, tadi kalau kita klik yang SID itu kan masuknya ke daftar header J. Betul. Kemudian di paling akhir itu kan ada link pengumpulan tugas. Apakah yang dimasukkan di situ itu link TikTok kita atau link apa sih di situ untuk pengumpulan? Ya Ibu, dari daftar header itu yang paling bawah panjenengan bisa memasukkan link TikTok yang sudah jenengan share, teman-teman. Gitu. Jadi link TikTok kita, terus nanti belakangnya dikasih hashtag apa tadi, Dasarma ya? Berkarsa. Termasuk untuk video TikToknya ketika mau di-share, bisa dengan tambahi hashtagnya Bu. Ya, karya Berkarsa, teman-teman. Oke, jadi kan video saya edit di tadi yang di CapCut tadi, kemudian saya upload di TikTok, baru nanti linknya dimasukkan ke SID tadi. Ya, betul sekali. Daftar headernya belakangan gitu. Itu otomatis ketika sudah mengumpulkan tugas, Ibu sudah termasuk isi absen Ibu. Oke. Kasih berapa waktu ini Bu ini? Ya, itu kami Ibu berikan waktu hashtag sampai karya nanti hari Sabtu Berkarsa. ya Ibu ya. Kalau terlalu lama nanti hari ini ya siap, karya besok pun Berkarsa. siap. Kalau lebih cepat lebih baik, kenapa tidak? Kok nek wong anu, wis bentakon ya, iku ya sing terakhir. Terima kasih. Oke, Ibu Nanti, matur nuwun. Bapak Ibu yang lain monggo. Monggo, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita akhiri sesi webinar pada siang hari ini? Responden, mungkin? Bapak Ibu nanti yang otomatis ya Bapak Ibu nanti yang mengerjakan tugas TikTok ini ada hashtagnya karya Berkarsa, nanti otomatis mendapatkan sertifikat. Jane iku pas minggu-minggu deh nanti Bu Faris. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Dava yang raise hand lagi, Bu Ilin. Monggo. Monggo silakan Pak Dava. Kak Sito Bu ngono. Halo Bu Ilin, selamat siang Bu Ilin, Bu Erlina. Selamat siang ya. Lah Kak Sito. Ini saya mau bertanya. Nah, saya lihat itu konten-kontennya Bu Ilin itu sangat inspiratif dan kreatif sekali ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Bu Ilin bisa menemukan ide-ide yang kreatif seperti itu? Terima kasih. Ndoprak nang kamar mandi. Terima kasih Pak Dava. Oh, itu sudah ngerti aja Bu Ilin. Oke, Pak Dava juga inspiratif banget ya Pak Dava ya. Ben komunikatif. Jadi saya merasa agak bener. gimana gitu. Ini baik Pak Dava, saya bisa Iki Muhammad Dava. Ide kreatif saya tadi juga sudah saya singgung. Yang pertama, kita lihat tren-tren yang di sekitar kita, misalkan dari tren jangan jadi ya, dan saya yang coba bikin bagaimana ya jangan jadi ya ini biar sampai ke peserta didik kita dan jangan jadinya jadi konten yang positif pembelajaran. Nah, makanya saya pas ketika saya ingat itu saya punya ide bahwa selain tadi meluangkan waktu untuk membuat beberapa ide kreatif di tadi yang sedang kita, ketika saya dapat ide nih, nah saya tulis di WA grup WA pribadi saya. Kan kita bisa mengirim di Bapak Ibu di WA pribadi kita sendiri, nah itu saya tulis di situ. Ketika nanti saya punya waktu luang, saya menata konten-konten itu, oh ini bisa saya kreatifkan seperti ini. Ada apa balik ya Dava? Oh banyak ide itu juga bisa dilihat dari teman-teman kita. Di Bapak bisa ini follow Pak Dava, follow saya, nanti panjenengan akan terinspirasi konten-konten yang positif. Bisa konten banyak sekali Bapak Ibu teman-teman sekarang guru konten kreator yang kreatif. Kita bisa follow, jangan lupa follow Pak Dava dan follow saya. Nah itu nanti kita akan berbagi konten-konten yang edukatif. Oke Pak Dava ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ilin. Iya, semakin kesini semakin seru nih sepertinya. Hanya saja karena kita terbatas waktu, mungkin untuk webinar bisa dilanjutkan lain kali. Ngoten nggih. Sebelum saya tutup, monggo untuk bisa sesi foto bersama dulu. Silakan untuk di on cam. Silakan saja diaktifkan dulu kameranya. Iya.
Oke, sebentar nggih. Saya tunggu sebentar nggih. Monggo yang belum on kamera silahkan. Nomor piro? Boleh dengan aksi yang disuka. Tangannya siji. Ya. Oke, kita Ayo mulai. ibu cepet kita perlu. 1, Cepet. Mas 1 2. Gak ketok. Gak ketok tangannya jenengan. 1, 2, 3. Tangan murah ketok. Nek kok kuping ngene iki lho, kuping ngene iki lho. Kayak nganu medeni wong. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Padahal ini halaman piro ini. Sangat seru sekali gitu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Monggo, yuk kita manfaatkan ilmu yang sudah kita dapat pada siang hari ini di webinar yang super luar biasa. Wow, sangat menarik ya, karena ini memang TikTok ini luar biasa ya Bu Ilin ya. Kemudian, monggo kita selesaikan tugasnya. Tidak hanya kita ikut webinar, tidak hanya untuk mengejar sertifikat ya, tapi kita ingin mengasah kemampuan kita dalam membuat konten kreatif dengan menggunakan TikTok dan CapCut seperti ini. Jadi bonusnya nanti lah itu baru mendapat sertifikat. Bapak Ibu semuanya, perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk pengumpulan tugasnya terakhir adalah hari Sabtu besok nih, tanggal 28 September 2024 ini. Jadi masih ada waktu sekitar 3 hari ya. Dan jangan sampai untuk linknya bisa dikirim di SID-nya, jangan sampai tertinggal, dan jangan sampai juga untuk waktunya juga kelewat, makanya malah tidak bisa ini kita mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan ke panjenengan semuanya. Yang jelas, monggo siapin karya terbaik dari panjenengan semua dan jadilah seorang konten kreator yang kece. Begitu ya Bu Ilin ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdurrahim SPP MPD, Ibu Ketua Kombel Bakarsa, Ibu Listiawati Handayani, dan tentunya Ibu narasumber kita yang smart dan cantik ya, Bu Ilin Uswatun Hasanah, dan seluruh peserta yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Ada sedikit pantun dari saya terakhir ini ya. TikTok dan CapCut bergandengan menciptakan konten edukasi. Belajar sambil bersenang-senang, inovasi. Yuk terus kita gali. Ya, demikian. Demikian dari saya. Sampai jumpa di webinar yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu karyanya Bapak Ibu teman-teman semua.